Baik, di video sebelumnya kita berhasil menampilkan data pesanan, kemudian juga kita mempermudah pemilik e-commerce ini untuk melihat bagaimana bagaimana produk apa yang dibeli dengan berapa jumlah produknya, kemudian alamatnya kemana. Cuman kita kurang servisnya di mana, maksudnya layanannya apa, dia pakai JNE kah atau apakah, udah gitu ya. Nah, udah gitu kita harus memasukkan resi. Jadi sekarang kita akan menghandle ini input resi. Jadi kita bisa menginput resi di sini. Kalau memang ada banyak pesanan berarti yang diisi cuma resi yang ini aja gitu ya. Nah, kemudian sini saya salah nama ya, harusnya simpan jangan save aja ya. Gitu nanti setelah di save nanti dia akan muncul resi yang barunya gitu. Nah, sepertinya kita belum menghandle backend juga untuk input resi ini gitu. Jadi kita akan handle semuanya di video ini ya. Oke, kita masuk ke order table-nya. Terus di mana? Nah, di sini kita akan rubah sedikit ya. Dia akan rubah sedikit dengan komponen input dari material UI seperti yang sudah kita gunakan di pencarian ya. Nah, di sini nih. Nah, kita akan gunakan ini di sini input gitu ya. Oke, input saya kasih placeholder dulu di sini. Isi resi kita cek dulu. Nah, di sini ada isi resinya. Ya, good. Kita udah masukin isi resi. Sekarang kita handle. Kita handle di sini aja ya. Resi input set resi input use state ya, terus kita buat empty object. Nah, kenapa kita seperti ini? Kita akan melacak lagi resi mana yang mau diinput gitu ya. Ini kan kita udah pernah melakukan seperti itu ya, melacak di objek kita menggunakan spread operator gitu ya. Nah, kemudian kita akan menghandle inputnya. Ya, kita buat functionnya const input gitu ya. Input handler gitu. Di input handler itu kita akan memeriksa pesanan mana yang diisi, kemudian isinya apa gitu. Tapi kita akan cari di input resi ini gitu ya. Jadi input resi ini nanti akan kumpulan banyak objek dari setiap pesanan yang sudah kita punya gitu ya. Nah, di dalamnya kita butuh parameter order ID sama value-nya apa gitu. Ya, value-nya yang diisi itu apa. Nah, terus kita akan menggunakan spread operator di sini, set resi input. Kita akan melacak previous inputnya apa gitu ya. Terus kita akan pakai spread operator. Setelah spread operator kita akan cari isi resi input itu berdasarkan order ID-nya. Kemudian kita isikan value gitu ya, kita isikan value-nya. Nah, terus kita cek dulu untuk handle update resi gitu ya, update resi. Di sini nanti kita akan langsung menggunakan mutation ya, menggunakan mutation. Kita butuh order ID juga, order ID. Terus kita juga butuh value-nya. Berarti kita bikin objek dulu data, kemudian resi ini ya. Terus kita mencari isi resinya itu di input resi di value ini. Kan kita udah mengisikan resinya ke dalam value ini kan, kemudian disimpan di di resi inputs. Berarti kita ngambil isi value ini di dalam resi inputs berdasarkan order ID. Nah, gitu. Tuh, terus kita nanti menggunakan mutation langsung dikirim. Tapi sekarang kita pakai console log dulu. Console log, terus order ID, terus data gini ya. Order ID data. Nah, kita masukkan dulu ke mana? Ke sini ya.
Kita akan buat dulu value-nya. Value-nya itu berarti tadi apa? Resi input ya. Resi input tapi berdasarkan order.id ya, berdasarkan order ID. Terus kita buat on change-nya. On change-nya itu tadi apa teh? Input handler, kemudian kita pas order ID-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah menghandle si apa namanya? Si input ini. Kita udah ngambil order ID-nya. Ya, kita juga udah ngambil ini kayaknya bukan input handler ya. Benar gak sih input handler? Oh iya, input handler. Nah, input handler itu satu lagi kita butuh value-nya ya. Value-nya berarti kita ngambil ini ya. Order ID sama titik target dot value. Gini. Terus kita save. Kita on click di sini. On click itu tadi namanya update resi ya. Update resi dia butuh parameter order ID, maka kita pas di sini order ID. Order ID gitu ya. Di sini saya nggak ganti save lah, kita bikin aja simpan, terus kita save. Kita coba dulu ya. Oke, update resi. Update resi kan? Dia kenapa nggak keisi? Oh, ini. Ya udah biarin. Ntar juga nyala. Ya, kita coba ke sini. Terus kita isi misalkan 1, 2, 3. Simpan, kita lihat lognya. Update resi is not defined. Bener kan? Ini beda tulisannya ya. Update resi. Emang ini apa tulisannya? Sebentar, apa yang salah? Oh, ini salah. Gini harusnya. Ini kenapa ada di dalam function input handler? Oke, sorry ya. Nah, kita refresh dulu biar lognya bersih. Terus kita isikan 1, 2, 3 misalkan. Terus kita simpan, kita cek di sini. Nah, ini udah ada ya. Ini nomor ID-nya, ini resinya. Cuman di sini ada yang salah nih, warning changing uncontrolled input. Nah, ya. Jadi di sini kita masih ada error di sini ya. Bukan error sih, itu warning doang. Ya. Nanti kita benarkan kalau sudah ada inputnya. Jadi kita atau gini ya. Atau gini dulu empty string. Kenapa? Jadi kalau input resinya belum ada gitu kan, berarti kita pakai string, empty string gitu. Nanti biar si warningnya hilang. Ini kita save, kita refresh dulu. Ya, terus kita coba 1, 2, 3, terus kita simpan, muncul gak? Nah, ya kan, dia cuma butuh key props di order table. Kita belum punya key props apa? Di order table. Mana? Ini order table. Oh, di sini ya. Kayaknya ini nih. Nah, ya ini. Di sini kita kasih indeks saja deh ya. Indeks biar key-nya itu dia indeks. Terus kita save, kita coba dulu refresh lagi. Biar lognya bersih. Nah, bersih. Sip. Ini kalau kita 1, 2, 3, terus kita simpan, muncul gak? Nah, muncul ya. Ada ID-nya sama resinya. Nah, ini yang kita akan kirim ke backend. Sekarang kita urus dulu backend-nya. Berarti order routes ya. Ini order routes. Terakhir ini get order. Sekarang kita buat di sini routes baru, endpoint baru. Router.put ya. Karena kita mau mengupdate. Terus kita kasih endpoint-nya input resi gitu ya. Input resi. Terus kita juga butuh ID ordernya.
Ya, terus yang bisa mengupdate itu hanya admin, jadi authenticate kita butuh admin aja. Kemudian di sini kita pakai async function, async restrict. Nah, terus kita try catch. Ya, try catch. Terus yang ini kita pindahkan ke bawah. Jangan lupa, saya biasanya lupa ya, harusnya message semua ya. Jangan error ya. Nggak apa-apa deh. Oke, sekarang kita akan mencari dulu ordernya. Berarti kita cari dulu order, wait, terus order dot find by id rec.params.id ini. Terus kalau tidak ada order, maka kita akan return status 404 JSON message pesanan tidak ditemukan. Nah, ini ya. Titiknya kita buang aja. Terus kalau dia ditemukan, ya kalau ini kan ordernya tidak ditemukan. Sekarang gimana kalau ordernya ditemukan? Berarti kita akan ganti order.resi, ya. Order.resi kita akan update dengan rec.body.resi. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, rec.body.resi itu nomor resinya ya. Rec.body.resi. Terus kita await. Terus kita save order, save. Baru kita res dot status 200 message, misal resi berhasil disimpan. Nah, gini. Terus kita save. Ya, kita save. Terus kita buat order API-nya. Di sini, ya di paling bawah aja. Setelah get orders, kita buat misal di sini input resi gitu ya. Kita pakai builder.mutation. Terus query. Ya, query. Terus kita butuh parameternya ada 2, ID sama body-nya ya. Terus kita definisikan URL-nya itu tadi apa namanya? Input resi gitu ya, ID. Terus methodnya bukan get tapi put ya. Terus kita body ini. Oke, terus setelah dia berhasil update resi, maka kita akan merefresh get order. Ya, kita menggunakan async on query started, Terus kita butuh parameter ini giniin dulu. Ya, kita butuh ada 2 parameter ya, query argument, kemudian dispatch, kemudian query fulfill. Nah, udah gitu pertama kita await dulu query fulfill, setelah itu await, baru kita dispatch ya. Dispatch order API dot endpoints ya, endpoints get order seperti biasa ini mah. Terus initiate and define ya, terus baru kita force refresh sama dengan true. Ya, sebenarnya ada sih yang lebih mudah, kita pakai yang namanya tag gitu ya. Tapi di project ini saya pakai ini dulu. Nanti di project lainnya baru saya akan menggunakan tag ya. Jadi kita nggak menulis ini berulang gitu. Terus kita save. Jangan lupa kita import dulu use input resi mutation. Nah, terus kita save. Nah, udah gitu kita order table di sini, kita akan ini kita nggak apa-apa gini dulu. Di sini kita akan import, tapi sebelum import kita di structure dulu ya. Input resi, terus data, terus is success, is loading, error, use input resi mutation. Nah, gini.
Oke, terus apa lagi? Ya, di sini console lognya kita ganti dengan input resi, terus kita pas ID-nya, order ID, kemudian body-nya itu adalah data. Ini ya. Apalagi? Terus kita pakai use effect biar ada pesannya. Nah, seperti biasa di sini kita langsung isi aja dulu ya. Is success, kemudian error. Oh, satu lagi kita lupa ya, reset ya. Reset, kemudian di sini data. Kita pakai if success, ya if success, maka kita akan gunakan easy toast. Ya, tidak keluar lagi, berarti kita import manual di atas. Oke, import easy toast from easy toast. Nah, gini. Oke, kita buat title-nya dulu. Wait, salah. Title-nya itu adalah sukses message ya, message itu data dot message, kemudian position itu adalah top right, kemudian time out-nya kita kasih 3 detik gitu. Ini kalau sukses. Jangan lupa sekalian kalau sukses kita kasih reset gini ya. Terus kita ganti di sini suksesnya menjadi error ya, kemudian si ini juga kita buat jadi error, suksesnya kita buat jadi error juga. Terus di sini kita tambahin error data message gini ya. Terus kita masukin di udah nih. Terus kita save. Oke, terus is loading kita pakai circular progress ya. Import circular progress dari material UI. Sebenarnya bisa taruh di sini ya, tapi nggak apa-apa kita taruh sini dulu. Nah, disimpan ini kita buat is loading, maka kita akan menggunakan circular progress-nya. Kalau nggak ada kita masukkan simpan aja. Terus di sini kita harus ganti juga biar nggak kegedean font size. Kok gitu salah. Size aja ya. Size-nya itu 20 ya. Terus kita save. Kita akan coba di sini sekarang. Nah, kita akan isi misalkan JNE 123 gitu ya. Terus kita klik. Nah, resi berhasil disimpan. Ini kalau saya refresh nih ya. Kalau saya refresh, boom. Ini error. Errornya kenapa coba? Modul does not provide name default. Sebentar. Ini apa? Order table nomor 16. 16 apa 16? Circular ya. Oh, ini freeze. Ini kenapa ada freeze di sini? Oke. Kita lihat dulu. Sorry. Circular progress. Kayaknya kita salah import ya. Ini yang ini circular progress. Expand code. Nih, aduh, sorry. Ini kita ganti jadi gini. Ini kita nggak butuh. Kok bisa banyak banget. Nah, gini aja. Ini juga gini aja. Nah, gini. Terus kita save. Kita refresh dulu.
Nah, tadi kayaknya gagal tuh. Kita 123 tadi apa? JNE 123 terus kita klik. Nah, simpan, resi berhasil disimpan. Terus kalau kita refresh nih, di sini resinya kosong. Gitu. Kenapa? Karena kita belum nah, nih, belum memunculkan resinya. Kita baru hanya memunculkan resi input dari mana? Dari resi input ini, belum menggunakan order.resi gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita akan menggunakan ternary operation lagi di sini ya. Resi input. Pertama kita akan gini dulu. Resi inputs berdasarkan order ID kalau dia tidak undefined gitu ya. Undefined artinya kalau dia nggak diisi ya gimana sih bahasanya? Kalau dia tidak undefined artinya dia ada isinya gitu ya. Artinya dia ada input resinya, maka kita akan munculkan resi inputs berdasarkan order order salah order ID order ID gini ya. Kalau nggak ada juga berarti kita akan tampilkan order dot resi atau menggunakan empty string, artinya kita bisa mengupdate terus kita save. Nah, sekarang muncul terus kita bisa update. Nah, misalkan JNE berapa segini, simpan. Nah, ini udah yang resi terbaru nih. Nah, kalau nggak percaya kita refresh. Nah, kan resi terbaru kan, terus mau kita hapus lagi misalkan salah masukinnya. Nah, terus disimpan. Nah, ini udah resi terbaru lagi. Cara ngeceknya ya udah gini aja, di refresh aja. Nah, gitu ya. Nah, kita berhasil memberikan resi gitu. Nah, sekarang kita akan menghandle di ordernya itu kita harus masukin si layanannya, ya kan? Layanannya JNE udah gitu misalkan atau JN atau POS udah gitu layanannya apa gitu ya. Berarti kita cek dulu di logout dulu ya. Logout dulu. Sip. Kita pakai si John. Kita pakai si John dulu deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lihat dulu anggaplah si John ini dia mau beli satu barang yang mana ya? Produk 20 misal, terus kita belinya 2. Ya. Terus misal di sini kita saya kasih contoh dulu ke Jawa Barat, kabupatennya Cimahi, misal kurirnya pakai pos layanannya. Nah, kita harus masukkan ini layanannya apa? Pos reguler misalkan ya, pos reguler terus ongkirnya berapa, ya kan? Misalkan reguler kita harus mengambil data ininya nih ya, data ininya. Misalkan kita ambil data ini, terus masukin alamat, gitu kan? Nah, kita cek dulu ini kita hapus aja dulu ya. Hapus dulu karena kita harus balik ke produk ya, di page itu produk. Kita produk dulu order ya, di order di sini nih. Kita lihat di sini di data sini di sini juga nih kita harus masukin layanannya. Nah, layanannya itu kita ambil dari ini kan service itu biaya ini ya, biaya apa namanya? Biaya servisnya atau biaya ongkirnya. Berarti kita harus menghandle di sini. Nah, di sini kita akan menghandle ini nih, handle service-nya kita akan perbarui ya, Kemudian ini kita dulu ya. Kemudian di sini kita butuh hook baru, cons misalkan package aja ya. Package. Set package-nya begini dulu.
Ya, kita ambil package, set package, terus oh, kayaknya kita nggak usah di sini ya, nggak usah di sini, tapi di sini aja langsung package. Ini paket, maksudnya paket pengiriman. Package, kenapa begini? Kita cek dulu kenapa begini. Package is declared but value is never read. Mana? Di mana nih dipakainya? Kok gini ya, merah ya? Package is disebut a strict mode modus automatic. Oh, berarti kita nggak boleh pakai package ya. Apa namanya? Shipment aja ya. Shipment, shipment. Ini aja lah. Shipment aja, pengiriman. Maksudnya pengiriman itu maksud saya itu gini. Di sini kita akan mengambil JNE oke. Berarti kalau dia pos ya berarti ambil apa namanya ini? Pos reguler. Karena kalau pos dia ada lengkap ya, pos reguler. Cuman kalau tiki misalkan nih. Kalau tiki misal. Nah, tiki cuman eco sama rek. Nanti kita bingung nih, ini eco sama rek ini dia pakai JNE atau pakai tiki gitu kan. Kalau kita JNE nih misalkan. Nah, itu kan oke atau rek lagi. Sama kan? Nah, jadi kita akan ambil ini kalau dia pos kita ambil pos terus nama servisnya apa. Kita balik lagi ke sini. Di mana? Di shipment oke, di handle service-nya. Pertama kita akan bikin dulu fungsi pencariannya. Cons select service, artinya layanan yang mau diambil. Ya, terus kita gunakan services. Nah, dari service ini kita akan mencari kan services itu kalau kalian masih ingat ya, services itu nah layanannya kan. Nah, kita akan mencari layanan ini berdasarkan value, cost yang dipilih, sama item service-nya. Ya, sama item service-nya. Gitu. Kita akan cek di bukan kebetulan kita udah pakai event di sini ya, jadi kita bisa ngambil yang mana aja. Nah, fine, kita akan temukan satu service. Kita pakai service saja biar gampang ya. Kita pakai item maksudnya biar gampang. Item dot cost. Nih dot cost yang pertama dot value. Maksudnya ini harganya nih, yang ini harganya itu sama dengan event target dot value. Ini kurang. Oh gini. Oh ini salah. Nah gini. Ya, jadi kita akan mencari layanan itu berdasarkan item cost value, harganya di service berdasarkan event dot target dot value. Jadi kan kalau item cost dot value itu adalah harganya mana nih? Ya kan ini harganya kan. Nah, kita cari dari service ini dengan parameter harganya sama dengan yang di sini gitu. Nanti kan muncul tuh si service-nya ya kan. Nanti kita apa ya? Di sini kita akan langsung set tadi shipment ya. Shipment berarti selected service dot service ini. Tahu dari mana ada service? Dilihat di mana ya? Nih di sini nih item service. Jadi kita ngambil item service-nya. Nah, item service ini kita cari berdasarkan value yang dipilih. Gitu kita cocokkan dengan ongkir yang ada di service. Kan value itu ongkir, udah gitu ini juga ongkir. Kita cari kalau ongkirnya sama ya udah kita ambil selected service gitu. Nah, udah gitu kita cuma ngambil selected service itu ininya doang nih, si oke-nya doang. Ya kan si oke. Kita harus pakai kurirnya. Berarti di sini kita tambahkan kurir sama selected service. Nah, kalau kalian masih bingung, kita
konsolog dulu sebelum kita pakai shipment. Ini firstnya kita buang aja ya. Terus kita save. Jadi nanti yang akan ke log itu kurirnya sama servisnya apa. Jadi kurirnya sama servisnya apa. Nih ya. Kita cek dulu. Oke, kita refresh dulu ya. Nah, kita ambil misalkan Jawa Barat, Kabupaten Ciamis misalnya. Kurirnya kita pakai JNE, misalnya layanannya REK misalkan ya, REK. Nah, kita lihat dulu di lognya. Nah, kita akan ngambil JNE sama REK-nya. Oke, sekarang kita mau ambil coba yang lain ya, misalkan pos. Di pos kita ambil misalkan pos next day. Pos next day. Nah, ini layanan ini kita ambil. Nah, layanan inilah yang akan kita simpan di pesanan. Gitu ya. Cukup ya, mudah-mudahan ya. Terus di sini kita ganti ya. Tadi jadi shipment gitu ya. Kita jadi shipment, jadi ininya aktif. Ya kan? Terus kita save. Nah, kita masuk ke parent-nya. Parent-nya itu ada di order ya, kalau nggak salah ya. Nah, di order, layanan, kita akan set dulu di mana ya? Di provinsi kurir service address, nih habis address aja ya. Kita cons, kita kasih nama di sini shipment lagi aja deh, pengiriman. Ya, set shipment. Berarti di komponennya si ini kita akan ambil shipment-nya, ya kan? Shipment-nya itu kan props ya. Shipment kita ambil S gitu ya, misalkan set shipment sama dengan S gitu. Terus kita save dulu biar nggak hilang. Terus mana? Nah, si shipment ini kalau sebelum kita masukin ke sini, kita akan tes dulu ya. Kita akan console log dulu si shipment-nya. Console log shipment. Terus kita save. Harusnya sih dia udah kirim ke sini ya. Ya, jadi dia sudah berkomunikasi nih antar komponen. Terus kita refresh dulu biar kita dapat data yang baru. Oke, ini masih kosong. Ya, kalau nggak kita hapus dulu deh. Kita hapus dulu, terus kita inspect lagi. Kita buka konsolnya. Nah, ini masih kosong ya. Terus kita ambil misalkan Jawa Tengah, kabupatennya Jepara, kurirnya kita ambil Tiki misal, terus layanannya Echo. Kita cek di sini Tiki. Oke, kita ini kekirim jam Tiki doang. Harusnya si Echo juga ya. Wait. Berarti di select option. Oke, kita coba di sini kita kasih data. Data itu courier gitu ya. Kita buat gini aja. Courier gitu ya. Courier, terus kita masukkan si selected service gitu. Kemudian yang di pasnya itu adalah datanya. Gini ya. Terus kita save di sini. Harusnya muncul. Kita coba lagi. Ini kita ambil pos. Kita cek misalkan pos kargo. Kita cek di sini pos kargo. Berhasil ya. Kita kirim kita coba lagi misalkan kita JNE, terus kita pilih reg. Terakhir JNE reg. Berhasil. Oke. Berarti di sini kita sudah bisa memasukkan ke order kita. Nah, sebelum kita masukkan ke order, kita buka dulu order modelsnya, terus kita masukkan di sini. Ini ada shipping cost. Berarti di sini kita perlu satu lagi, namanya itu adalah shipment, pengiriman ya. Shipment, type-nya jangan number dong, type-nya string aja ya. Order ID, nah ini nih kita ikutin ini aja.
Bentar, kita masukkan ini ke shipment ini. Oke, terus kita save. Dari sini kita save. Yang sini kita akan masukkan data ke sini. Setelah address kita masukkan aja shipment sama dengan shipment. Ini ya. Shipment sama dengan shipment. Ini kalau sukses, jangan lupa juga kita harus masukkan ke pending. Terus kita save ya. Oke. Ini harusnya sudah oke sih. Ya, kita refresh dulu. Kita akan coba ini bayar ya di sini. Kita pakai Bengkulu misalkan, terus kabupatennya kota Bengkulu kita pakai pos, layanannya pos reguler, terus masukkan alamat lengkap misalkan Jalan Merdeka di Bengkulu gitu ya. Ya, terus kita langsung beli dulu. Oke, kita pakai BNI aja. Kita cari Midtrans Simulator. BNI. Oke, sekalian kita bayarnya antar aja ya. Kita salin dulu. Kita masukin ke Notepad. Ya, terus kita masukkan ke sini. Terus kita cek status. Nggak bisa karena belum dibayar. Terus kita tutup aja dulu. Nah, akan dialihkan ke halaman konfirmasi. Ininya nggak ada ya. Terus kita cek di order kita. Oke, statusnya pending karena belum dibayar. Nah, statusnya pending karena belum dibayar. Si actionnya, ini button actionnya mati nih. Oke, kita lihat di order. Kita lihat di my order, di user ya. User, order, order list. Kita lihat di button, button update ya. Oke, di sini salah ya. Ini settlement harusnya expire ya. Salah nih. Expire ini harusnya. Jadi buttonnya aktif, non aktif kalau settlement dan expire. Terus mana lagi? Pending dan expire kita lihat dulu. Ya. Terus kita save, harusnya nyala buttonnya sih. Nah, nyala kan? Resinya belum ada ya. Ini tadi kita ada nyoba masukin resi. Nah, sekarang kita akan bayar dulu di sini ya. Terus kita inquire, pay. Oke. Terus harusnya sih kita update, dia berhasil update, statusnya settlement, reviewnya berfungsi. Mantap. Terus kita akan cek ordernya di mana? Di admin. Ya, di halaman admin. Kita masuk ke admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter, kita masuk ke dashboard. Kemudian ke pesanan. Nah, pesanan yang tadi baru udah ada ya. Jadi yang masuk itu harusnya kita cek tadi ya. Harusnya kita cek tadi kalau dia pending dia masuk apa enggak. Harusnya sih enggak. Nah, sekarang di sini kita masukin layanan ya. Kita masuk lagi ke di sini udah. Kalau enggak kita cek dulu di store. Di store kita ini konsol error kenapa ini? Oh, list order. Kita masih belum pakai key ya. Ntar deh. List order itu kita nggak pakai key. Yang mana pakai key? Kayaknya yang produk deh. Nah, kan produknya kita belum pakai. Ini salah nih. Key-nya nggak di sini. Harusnya di sini. Terus kita save. Udah biarin. Nah, terus tadi di order API, query, get orders, terus yang terbaru kalau nggak salah. Yang terbaru itu berarti yang satu ya.
shipment cost. Oh, bukan, berarti yang 0. Yang indeks 0, kita lihat di sini ada shipment tuh ya, ada shipment, pos regular, terus ada ongkirnya. Berarti di sini kita akan masukkan sebentar di order ya. Ini yang mana? Oke, kita tutup dulu. Kita masuk ke halaman admin. Halaman admin, terus kita cari order, terus order table kita masukkan setelah alamat ya. Setelah alamat kita masukkan di sini pengiriman, layanan aja ya, layanan. Ini sebenarnya sih namanya harus sama ya dari belakang layanan, cuman saya pusing menamainnya, gini aja dulu lah ya. Nanti kalau mau dirubah dirapihkan sama kalian boleh refactor the code ya, refactor code-nya di setelah produk ya tadi ya. Oke, setelah alamat ini dia. Kita masukkan di sini order shipment ini ya. Terus kita save. Kita cek di sini. Nah, ada tuh. Save, layanannya udah, terus kita kasih ongkir. Aduh, lupa. Kita belum masukin ongkir. Ongkir gini ya. Ongkirnya kita masukkan di sini. Shipment cost kalau nggak salah namanya. Terus kita save. Oh, bukan shipment cost. Apa dong? Shipping cost. Refresh, kita muncul, terus kita rubah pakai RP aja, RP. Terus ini kita pakai parse float to local string ID. Terus kita save. Udah ya. Nah, udah gitu. Kita juga masih belum ini nih pengiriman. Harusnya ketika kita masukkan resi di sini jangan processing ya, harusnya delivered misalkan gitu ya. Sudah dikirim. Processing berarti kita ke order routes lagi. Order routes. Nah, di sini order resi kita cari namanya order apa tuh? Order status ya. Kita ubah. Kalau nggak kita lihat di modelnya, salah. Order nih, order status ya. Berarti kita order status kita rubah menjadi apa misalkan? Pakai bahasa Indonesia boleh. Kita ubah misalkan dikirim gitu ya. Dikirim. Nah, gitu, dikirim terus kita save. Berarti di sini jangan processing sih sebenarnya. Terserah sih mau pakai bahasa Inggris bahasa Indonesia. Kayaknya kalau kita mau pakai bahasa Inggris, berarti di sini juga harus delivering gitu ya. Terserah lah mau gimana. Atau ini mau diganti payment status jadi tertunda atau gimana gitu. Cuman kan pakai bahasa Inggris aja ya. Deliver gitu. Deliver itu artinya terkirim atau dikirim. Terus kita save. Nah, kita coba update di sini. Nah, ini kan belum ada ya layanan posnya, nggak apa-apa. Kita coba misalkan di sini 122, terus kita simpan. Path shipment is required. Iya, di sini kita belum ada apa namanya layanannya ya. Layanannya kosong atau kita kopas aja dari sini. Oh, nggak usah kopas, kita isi aja. Sebentar. Ini videonya agak lama lagi, hampir 50 menit. Karena kita merubah banyak ya. Menghandle banyak maksudnya. Kita order,
Di sini ada shipment ya, kita tambahkan aja, kita kopas di sini biar nggak salah, kita kopas aja. Di sininya kita edit, terus kita setelah ini, setelah payment kita tambah add field alter payment, kita masukkan shipment, kita tulis misalkan di sini JNE reg gitu ya, JNE reg. Kita cek dulu, nah ya JNE reg, terus kita update. Di sini kita refresh dulu. Nah, ada kan JNE reg, terus kita update misalkan di sini, simpan. Nah, statusnya delivered. Ini kita ganti misalkan post 0000, terus kita simpan. Nah, statusnya berubah jadi delivered. Oke, kita sudah berhasil sampai di sini dulu. Terus kalau kita lihat lagi di mana? Di dashboard, dia harusnya nambah satu produk, gitu ya, nambah satu produk. Jadi karena kita batasnya kan 10 produk, jadi rasanya itu nanti akan lebih proper kalau dia ada 10 produk. Oke, ini udah oke. Matikan dulu pestiside-nya, terus kita ke pesanan lagi. Oke, jadi di video ini pertama kita berhasil mengupdate resi, kemudian merubah pengiriman, kemudian menambahkan order detailnya untuk nama layanannya terus sama ongkirnya. Jadi ketika yang punya e-commerce ini dia ke mana? Ke pengiriman, dia tahu ternyata produk ini, si pelanggan ini dia memilih pos dengan harganya sekian. Dan sekali lagi, ini nggak bisa dimonetasi. Kalau mau dimonetasi berarti si pembelinya harus beli lagi layanan Raja Ongkir, karena ini hanya sampai ke kota. Karena kan nanti realnya itu sampainya kecamatan, ongkirnya kan sampai ke kecamatan, gitu ya. Oke, nanti dikirim sampai bukan dikirim, maksudnya nanti kalau mau memang dipakai real use berarti harus beli dulu paket di Raja Ongkir. Oke, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Nanti video berikutnya itu kayaknya terakhir itu untuk laporan, gitu ya. Nanti setelah laporan baru kita akan upload ini ke VPS, ya. Tapi kayaknya, ya ke VPS dulu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.